Erdogan mengatakan, Turki tak takuti siapapun, kami hanya tunduk kepada Allah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan pihaknya tak takut pada kekuatan negara manapun. Presiden berusia 66 tahun tersebut menegaskan Turki hanya akan tunduk kepada Allah. Turki saat ini menjadi salah satu negara yang disorot atas keterlibatannya dengan negara lain. Mereka bahkan kerap mendapatkan kritik atas kebijakan yang dibuat Erdogan. Turki memberikan bantuan militer kepada Azerbaijan yang tengah bentrok dengan Armenia di daerah sengketa Nagorno-Karabakh. Turki juga ikut serta dalam pertikaian di Suriah sebagai pendukung untuk pihak oposisi. Amerika Serikat bahkan telah memberikan peringatan kepada Turki untuk tak ikut campur. Mereka juga ikut serta dalam mempermasalahkan di Libya. Selain itu, Turki terlibat pertikaian dengan Yunani dan Prancis terkait perairan di Laut Mediterania Timur. Bahkan, keputusan Erdogan mengubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid juga menimbulkan pro dan kontra dari negara lain. Kami hanya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tak akan tunduk terhadap kekuatan lainnya, ujar Erdogan pada sebuah pesan video di Twitter resmi yang Presiden dilansir dari Ahwal News. Komentar itu diikuti dengan pidato Erdogan yang menuduh negara lain mencoba menyisihkan Turki dalam rencana struktur pemerintahan dunia. Erdogan selama ini dikenal sebagai presiden yang vokal terhadap kekuatan negara barat. Bahkan dalam permasalahan dengan Prancis terkait Laut Mediterania, Erdogan sempat mengancam Presiden Prancis Emmanuel Macron agar tak macam-macam dengan Turki. Sementara itu diketahui sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan respon keras terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam tengah mengalami krisis. Perseteruan Presiden Turki dan Macron kembali memuncak setelah sempat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan hubungan Turki dan Prancis. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The Independent, sepekan lalu Macron memberikan pernyataan yang menggambarkan Islam sebagai agama yang terbelit krisis. Macron memandang bahkan gerakan radikal membuat agama Islam mengalami krisis di seluruh dunia. Macron menyaksikan sejumlah konflik semisal perang Saudi-Suriah, perang saudara Libya, konflik Turki-Yunani, hingga perang Armenia-Azerbaijan adalah bukti krisis yang dialami agama Islam. Tak hanya itu, Macron juga menyatakan bahwa Prancis telah berada dalam ancaman terorisme Islam selama hampir 10 tahun terakhir. Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Negara ini telah dilanda terorisme Islam sejak 2012 dan kami secara bertahap telah mempersenjatai diri kembali untuk menghadapi ancaman ini, ujar Macron. Telinga Erdogan panas mendengar pernyataan Macron. Erdogan yang baru saja melakukan komunikasi dan pencapaian kesepakatan terkait konflik di Laut Mediterania Timur itu, Libya dan perang Armenia-Azerbaijan kembali menyerang Macron. Erdogan menganggap perkataan Macron tentang Islam adalah sebuah tindakan provokasi dan tidak memiliki etika. Tak segan Erdogan menyuruh pemimpin negara yang baru berusia 42 tahun itu untuk jaga bicara. Pernyataan Macron bahwa Islam dalam krisis adalah provokasi terbuka dan tanda arogansi. Siapa Anda bisa berbicara tentang struktur Islam? Anda tidak sopan, kata Erdogan dikutip Viva Militer dari Orthodox Times. Kami baru saja menyepakati dialog dan meningkatkan hubungan sekitar sepekan atau 10 hari yang lalu. Lihatlah seberapa cepat dia melupakan segalanya. Lebih berhati-hatilah saat berbicara tentang masalah yang tidak Anda mengerti. Kami mengharapkan dia bertindak sebagai kepala negara yang bertanggung jawab dan bukan sebagai gubernur kolonial, ujarnya. Diketahui sebelumnya jika Macron juga ikut berkonflik dengan Turki atas Turki dan Yunani yang berselisih di Laut Mediterania Timur. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Iran, Turki, dan Qatar dapat membentuk front persatuan untuk menyeimbangkan kemungkinan perubahan geostrategis di Timur Tengah. Analis menyebut ketiga negara itu dapat menyeimbangkan blok Israel hingga Teluk yang berasal dari perjanjian Abraham antara Israel, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain.
Mahan Abdelin, seorang analis politik Iran dan Timur Tengah menuturkan ketiga negara tersebut berinteraksi dengan balik satu sama lain. Bahkan Iran dan Turki mengelola perbedaan mereka di Suriah, seperti yang ditujukan oleh proses perdamaian Astana Iran-Rusia hingga Turki. Iran, Qatar, dan Turki memiliki kepentingan yang dalam untuk menjaga upaya Palestina untuk menjadi negara bagian tetap hidup. Karena alasan politik, ideologis, dan strategis, mereka tidak dapat membiarkan Israel menghantam Palestina hingga terlupakan, ucap Abedin. Saya percaya jika mereka bekerja sama dengan lebih baik, berkoordinasi sedapat mungkin di tingkat diplomatik, politik, intelijen, dan militer, maka mereka lebih dari sekedar tandingan Israel dan beberapa negara Arab yang relatif lemah, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Abedin kemudian mengatakan Iran sejauh ini belum menilai perjanjian Abraham sebagai ancaman yang serius. Alasannya Uni Emirat Arab dan Bahrain pada dasarnya adalah negara kecil yang baru didirikan dengan sedikit atau tanpa kedalaman strategis. Jadi tidak satupun dari negara-negara ini yang pernah berkonflik dengan Israel. Jauh dari itu, mereka berdua berada di negara-negara marginal terbaik dengan sedikit atau tidak ada pengaruh sama sekali pada inti konflik Israel-Palestina. Selain itu, kedua negara, terutama Uni Emirat Arab, telah memiliki setidaknya 20 tahun hubungan rahasia dan urusan bisnis dengan Israel, ungkapnya. Jadi yang disebut perjanjian damai itu hanya memformalkan apa yang telah menjadi kenyataan selama setidaknya 2 dekade. Dalam hal ini bukan masalah besar, namun ungkapnya dari sudut pandang Iran ada 2 perkembangan potensial yang menjadi perhatian. Pertama, jika perjanjian ini meningkat dan dianut oleh negara-negara Arab yang lebih besar, katakanlah Aljazair, Maroko, atau bahkan Arab Saudi, maka itu mengurangi tekanan pada Israel dan mendorong upaya Palestina untuk menjadi negara bagian ke pinggiran, ucapnya. Kedua, jika salah satu dari negara-negara Teluk Persia ini menyetujui tuntutan Israel untuk membangun intelijen atau bahkan aset militer di tanah mereka, maka secara alami hal itu menjadi perhatian tukasnya.